Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Marodia, STMT dari Prodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIDN 0719059001 dan NUPTK 6851768669230282. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu proses manufaktur, di mana mata kuliah ini ditempuh pada semester ganjil atau semester 3 dengan 4 SKS, di mana 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum, di mana deskripsi mata kuliah ini mempelajari prinsip, metode, dan teknik dalam mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai proses produksi. Jadi capaian pembelajaran dalam mata kuliah proses manufaktur ini ada 3. Yang pertama ada CPL 2, di mana CPL 2 yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diharapkan dalam berbagai batasan realistis. Misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, keselamatan, keberlanjutan, serta mengidentifikasi atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global. Kemudian CPL 3, kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan, kemudian menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung penilaian secara keteknik industrian. CPL 5, kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek keindustrian. Dari capaian pembelajaran kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut dengan CPMK. Di proses manufaktur ini ada 4. Yang pertama ada CPMK 0204, yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai batasan atau kendala yang terkait dengan desain sistem terintegrasi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Kemudian CPMK 0303 yaitu mampu merancang rencana eksperimen laboratorium atau lapangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel yang terlibat. CPMK 0504 mampu mengidentifikasi teknik, keterampilan, dan peralatan yang digunakan dari praktik teknik modern untuk kondisi tertentu. CPMK 0565 mampu menerapkan metode, teknik, dan keterampilan yang sesuai dalam menggunakan peralatan untuk menyelesaikan masalah teknik yang diberikan. Materi pembelajaran proses manufaktur ini yaitu ada 8 materi perkuliahan. Yang pertama, pendahuluan mengenai proses manufaktur. Kedua, mengenai proses pemesinan. Ketiga, material dalam proses manufaktur. Keempat, perencanaan proses produksi. Kelima, line balancing. Keenam, proses perakitan. 7, pengendalian kualitas. Dan yang terakhir adalah kapasitas produksi dan analisis biaya. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses di elearning.umsida.ac.id. Proses penilaian manufaktur ini meliputi kehadiran, keaktifan, tugas, kuis maupun JBL atau PJBL, case based learning maupun project based learning, kemudian ada UTS maupun UAS. Berikut video pembelajaran proses manufaktur. Kita hari ini di pertemuan ke-15 mengenai line balancing di materi proses manufaktur. Apa itu line balancing? Izin menjawab, Bu. Line balancing adalah suatu proses dalam membagi beban kerja di setiap stasiun secara merata agar stasiun itu tidak terlalu sibuk atau terlalu santai. Menurut saya, line balancing itu sekumpulan stasiun kerja yang digunakan untuk menyeimbangkan suatu proses produksi. Jadi line balancing di sini nanti kita menyeimbangkan di mana line kerja itu dia tidak ada waktu tunggu. Jadi sama keseimbangan dan tasa produksi untuk memaksimalkan efisiensi atau menggunakan balance.
line balancing ini nanti di proses produksi, di setiap lini produksinya tidak boleh ada yang menunggu. Artinya kalau ini bekerjanya 5 menit, di sini 20 menit, tidak boleh. Harusnya seimbang. Kalau di sini 5 menit, bedanya nggak boleh banyak-banyak. Oh di sini 7 menit, di sini 10 menit, jadi tidak ada penumpukan kerjaan. Jadi kalau kita kan bekerjanya sendiri-sendiri ya, ada 5 line harus seimbang. Nggak boleh yang line 1 cepat, line 2 cepat, line 3 lama waktunya pekerjaannya. Nah ini harus bagaimana biar nanti tidak ada penumpukan pekerjaan di line 3. Di line 1 sampai line 5 ini harus seimbang. Jadi tujuan dari perencanaan balancing ini yaitu kita mendistribusikan setiap unit-unit pekerjaan ini, tidak boleh ada yang menunggu atau menganggur di setiap orangnya. Ini ada kata pertama, ini sudah dari judulnya apa? Apa artinya? Tidak seimbang. Kalau dengan lihat gambar ini yang tidak seimbang apa? Ada workstation 1, 2, 3, 4 yang tidak seimbang apanya? Itu di workstation 3 sama workstation 2 itu pekerjaannya nggak sama kayak workstation 1. Kalau yang lain? Kalau kita lihat, wah ada tanda senyum ini di workstation 1. Di workstation 2 ada tanda senyum dan tanda tanda. Di workstation 3 dan 4 kayaknya ngantuk itu. Ya, ngantuk ya. Ngantuk karena apa? Di workstation 1 dia tersenyum karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi di pekerjaan kedua dia menumpuk. Kenapa menumpuk? Karena pekerjaan di workstation 1 10 set ini 10 detik, dia di workstation 2 40 detik. Artinya dia pekerjaannya sangat lama sehingga workstation 3 dan workstation 4 dia menunggu. Nah kalau menunggu seperti ini dia artinya apa? Menganggur. Mungkin nanti kita tidak efisien ya. Kalau produksi yang efisien itu waktunya ini nggak boleh ada waktu tunggu, nggak ada waktu menganggur seperti ini. Semuanya harus berjalan sesuai pekerjaan masing-masing. Artinya lancar. Kalau seperti ini nanti, wah targetnya 1000 piece untuk menyelesaikan. Karena ini cepat 1000 piece menyelesaikan. Kedua penganggur seperti ini banyak. Kalau di perusahaan ini namanya keteter. Jadi kita mulai keteter, artinya dia ada penumpukan di sini. Nanti kalau ini lama terlalu lama, ini nganggur. Target kita 1000 kali tidak terpenuhi. Karena kita waktu kerjanya di sini sudah ada batasannya, misalnya satu shift 8 jam kerja. Nah ini kalau kita sudah ditargetkan, sudah dijadwalkan bahwa satu hari ini 1000 piece yang harus bisa. Kemudian kali ini berbeda dengan gambar yang kedua, ada balance line. Artinya apa? Seimbang. Ini contoh line balancing yang seimbang. Workstation 1 sampai workstation 4 ini mereka tersenyum gambarnya karena tidak ada penumpukan di setiap stasiun kerja. Jadi antara pekerjaan 1, 2, 3 tidak ada yang saling. Kalau kita katakan kalau di perusahaan yang satu cepat, yang kedua ini banyak penumpukan, yang ketiga nganggur, pasti yang kedua ini jadi bahan omongan. Wah kalian ini nganggurnya atau kurang cepat pekerjaannya, padahal penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti kalau di perusahaan kita pasti melihat ini yang lama ini apa, orangnya atau memang pekerjaannya. Kalau orangnya, nanti orangnya yang kena SP misalnya, karena terlalu pekerjaan kita kecepatan ini kan beda ya. Kecepatan satu orang dengan orang lain
Tapi kalau kita sudah berusaha karena sudah ditentukan waktunya, di sini meningkatkan aliran satu bagian, menghindari perubahan berlebihan, meminimalkan pemborosan dan mengurangi variasi. Kalau kita seimbang, artinya tidak boros waktu, tidak boros tenaga, tidak boros biaya. Bayangkan kalau kita tadi kayak yang gambar pertama, pasti overproduction tadi ya. Kemudian istilah-istilah dalam line balancing, nanti kita akan menggambarkan suatu presiden diagram bagaimana untuk menyeimbangkan lintasan. Di sini ada simbol-simbol, nanti kita menyimbolkan. Oh, ada simbol lingkaran. Oh, ada simbol waktu di sini, misalnya 5 sek apa. Oh, ada tanda panah. Nah ini ada simbol lingkaran, ada tanda panah maupun angka di sini. Kalau simbol lingkaran ini menandakan kita proses produksinya apa. Oh, ada pemotongan, nanti ada pengukuran, ada apa lagi ya? Misalnya ada pengelasan, habis pengelasan ada pembentukan. Ini waktunya berapa? Kalau kita uji coba di pada proses produksi dengan kalau praktikum kan membuat suatu produk ya, itu ada prosesnya. Oh, pengukuran ini berapa? Pemotongan berapa? Nanti proses yang lain berapa? Ini waktunya ditulis. 5 set ini artinya 5 detik. Prosesnya apa? Mau pakai dikonversikan ke huruf boleh, tapi nanti kalau kita membuat suatu tulisan ya, untuk simbol kali ini apa? Misalnya ini prosesnya pengukuran, ini proses pemotongan, itu harus jelas. Jadi orang lain meskipun baca Monika, ini kenapa ditulis A, ini tulis B, ini tulis C, tahu simbolnya ini artinya apa ya. Kemudian nanti kita setelah tahu gambar presiden diagramnya, kita dapat mengetahui nanti BS-nya berapa, CT-nya itu berapa, LN efisiensinya berapa. Jadi kita tahu kalau efisiensinya 90% lah, berarti kita menggambarkan presiden diagramnya ini sudah bagus. Tapi kalau misalnya efisiensinya nanti ketemu 50%, itu ada yang enggak bisa, artinya enggak seimbang lintasan. Itu ya. Jadi nanti kita nyoba menggambarkan assemblenya seperti apa. Ini ada contoh untuk menggambarkan presiden. Misalnya tabel berikut ini menunjukkan tugas yang dilakukan dalam lini produksi. Kita dalam waktu bekerja 8 jam dan permintaan pelanggan itu 1000 unit per hari. Nah ini ada tabelnya. Nah, tabel yang saya ngomong tadi ABC ini tadi adalah pekerjaannya apa, prosesnya ada pengukuran, pemotongan, mungkin nanti ada pengemasan atau apa. Nah ini semuanya ada di tas seperti ini. Kemudian ada task time, waktunya yang diperlukan di setiap workstation itu ini. Ada total task time, total time-nya 56 detik. Kemudian ada presiden text, artinya apa? Kalau pekerjaan A selesai, baru mengerjakan pekerjaan B. Ada yang bisa menggambarkan ini? Atau saya gambarkan dulu? Nanti dengan semuanya saya kasih tugas. Kalian sekarang saya kasih contohnya. Misalkan A di sini. Itu A kalau mengenali tas itu ada B, artinya di sini B.
Ya. A-nya berapa itu? 13 detik. Yang B-nya 11 detik. Ya. Kemudian yang B-nya kok betul 2? Teksnya ada C dan D. Berarti di sini ada C dan D. Waktunya jangan lupa dituliskan karena nanti kita mengelompokkan di mana waktunya yang lebih efisien. Kelompok proses mana yang nanti dikelompokkan. Kemudian kalau yang C gimana? C ada E dan berarti C ada E dan F. Waktunya E 12, F 13. Kemudian yang C gimana? DE itu ada. Nah, berarti proses DE selesai dilanjut dengan proses H. Di sini ada proses D, di sini ada proses E. Berarti di sini dikasih. Kemudian ada FG, ada ibu. Ini misalnya, ini tadi ya, misalnya ini diganti E, lalu D, E, F. Ini ya, D. Kemudian F kok sama G? Berarti ada setelah FG baru I. Kita tambahkan di sini. Oh, saya tambahkan di sini Bu. G. FG itu ada I. Kemudian HI ke J ke K. Oke. Sampai sini paham? Nah, aku tak kasih soal ini kalau paham, biar tahu bagaimana cara menggambarkan presiden diagramnya. Kenapa kita harus menggambarkan presiden diagram ini? Biar tahu ini nanti lintasannya bisa seimbang atau tidak. Ya, kalau kita sudah seperti ini, nah ini ada, ini ya. Kita buktikan gambar yang saya gambar tadi sudah sesuai apa tidak. Ayo lihat. Tadi kan gambarkan presiden diagram sesuai dengan tabel yang sebelumnya tadi. Sama ya. Jangan lupa waktunya untuk ditulis karena nanti buat untuk mengelompokkan. Langkah kedua kita yaitu tentukan STM-nya atau workstation cycle time-nya. Sini ada rumus C, cycle time sama dengan produksi per hari tadi 8 jam dibagi demand atau permintaannya 8 dibagi sehingga didapatkan 28.800 detik ya. Jadikan jam bulir. Jadi nanti jam per unit satuannya. Lalu kemudian nanti M-nya berapa? Jadi workstation-nya berapa? Total text time dibagi text time-nya 156, totalnya tadi di tabel waktunya dibagi 28,8, ada 6 workstation.
Kita lihat dari mana ukuran ini? Kita lihat dari cycle time-nya. Cycle time-nya itu 28,8. Nah kita ini nanti, oh tidak ada perubahan, belum dikasih waktu ya. Nah dikasih waktu, kita nyari 28 nya tadi. G berapa? G 13, H 11, I 17, C 15. Kita kelompokkan, benar tidak ada 6 workstation lagi. Coba dengan lihat 28 A 13 ditambah 11 ada berapa? Boleh kan jadi satu workstation? Jadi workstation pertama. Kemudian yang kedua, uang C dan D 20 dan 15 berapa jumlahnya? Boleh enggak? Tidak boleh, karena sudah melebihi segmen tadi. Kita harus, dimisalkan, ini berarti satu dulu ya Bu, boleh. Yang ketiga, 15 ditambah 12 ada 27, atau yang dekat C dan E, satu workstation. Karena jumlahnya boleh. Kemudian yang ini, coba yang mana lagi? Berapa? Mau F dan D? Oke, bisa ya, karena jumlahnya 25. Yang lain? Berapa? Bisa ya, ini bisa. Kemudian ini dilihatkan, benar enggak ini nanti ada penambahan 6 workstation atau 7 workstation. Kalau kita di efisiensi nanti itu ketemunya ada 7, karena nggak bisa. Boleh 6, tapi ternyata dihitung efisiensi nanti nggak efisien karena melebihi jumlah. Jadi workstation-nya ada. Oke, dari sini paham. Materi berikut ini nanti bisa diakses di jangan lupa di e-learning nanti selain akses materi buat mereka juga bisa absensi di pertemuan ke-15. Kemudian ada tugas buat kalian di pertemuan 15 ini. Carilah jurnal, kemudian masuk ke dalam sebuah komputer. Jadi nanti jurnal mengenai referensi ini masuk dan kumpulkan di ya. Sekian perkuliahan dari saya hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Setiap materi yang tersampaikan dan proses belajar yang kita lewati bersama adalah investasi berharga untuk pertumbuhan kompetensi kita dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta dukungan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.